Oke, kita mulai saja ya teman-teman sambil menunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Para pejuang NIP ya, pejuang ASN. Alhamdulillah baik ya. Sudah pada lolos ini seleksi berkas? Nah, beberapa instansi sudah pengumuman seleksi berkas ya. Apakah sudah lolos? Alhamdulillah ya, banyak yang sudah lulus nih, luar biasa. Oke, alhamdulillah nih sudah lolos nih. Alhamdulillah berarti yang hadir nih sudah melalui rintangan yang pertama ya, Kak. Sudah melalui rintangan yang pertama, sudah lolos tes, lolos berkas. Nah, sekarang bagaimana kakak-kakak semuanya, teman-teman semuanya mempersiapkan diri ya untuk nanti SKD ya sekitar 1 bulan lagi ya. Jadi nggak lama Kak. Tinggal 1 bulan lagi untuk mempersiapkan diri untuk SKD-nya. Nah, di SKD pun nanti itu juga bukan hal yang mudah ya, karena nanti dari biasanya pendaftar itu sampai puluhan ya, sampai puluhan atau bisa jadi sampai ratusan gitu ya, sampai puluhan nanti diambil 3 kali jumlah formasi ya. Misalkan yang diambil itu formasinya cuma satu, berarti nanti diambil 3 ranking teratas SKD-nya yang berhak untuk lolos ke tahap selanjutnya yaitu SKP. Oke, selamat teman-teman yang sudah lolos. Kali ini kita ingin saya lebih ke sharing ya teman, lebih ke sharing materi kita hari ini TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya mungkin supaya mungkin kemarin yang sesi sebelumnya ada yang belum join. Di sini izinkan saya perkenalan diri dulu. Eh, Perkenalkan nama Muhammad Manakib ya. Saat ini saya sebagai dosen PNS di UIN Jakarta di program studi matematika. Riwayat pendidikan, saya dulu S1 matematika di UNY, lalu melanjutkan S2 di UGM ya, sama di matematika, maka saya sekarang mengajarnya juga di prodi matematika ya di UIN Jakarta. Nah, sedikit perkenalan ya, atau sharing sebentar, yaitu pengalaman saya dulu untuk tes UTBK lagi. Tadi habis ngajar UTBK ya. Tes CPNS itu saya ikut tes lolos CPNS di angkatan 2019 ya. Nah, tahun 2019 eh saat itu formasinya cuma satu ya. Jadi dosen di UIN Jakarta dibutuhkan satu dan yang mendaftar sekitar belasan ya. Nah, jadi dari belasan, 15 atau 18 tuh yang mendaftar, diambil satu. Ya, maka dari situ saya harus mempersiapkan nih gimana bisa masuk 3 besar ya. Dan harus lulus passing grade. Nah, itu jadi catatan juga ya kakak-kakak semuanya. Jadi nilainya juga harus lolos passing grade dan masuk ke 3 besar ya. 3 besar formasi itu harus benar-benar dipersiapkan. Nah, waktu itu 2019 itu tes CPNS atau SKD masih 100 nomor ya. Nah, waktu itu masih 100 nomor. Kalau sekarang kan ada 110 ya. Waktu itu masih ada 110 nomor, 100 nomor. Skor saya 398 ya, walaupun dulu targetnya ya. Awalnya sih targetnya 400 gitu ya. Tapi ternyata belum sampai. Skor saya kemarin itu 398, kurang sedikit lagi ya. Nah, eh, lalu setelah lolos SKD gitu ya. Setelah lolos SKD itu nanti kakak-kakak akan ikut SKB ya, SKB atau yang bidang ya, yang bidang kalau dosen ya dulu itu ada psikotes, praktik kerja sama wawancara. Ya, nanti tergantung instansinya. Ada yang instansi itu hanya
ya kayak SKD lagi gitu ya, mengerjakan soal lagi ada yang pakai wawancara ada ya, jadi tergantung dari instansinya masing-masing. Oke, lalu ya ini sedikit cerita CPNS saya tahun 2021 ya. Jadi saya angkatan CPNS-nya dulu seleksinya di 2019, tetapi ada pandemi COVID ya dulu, ada COVID, sempat mundur, maka tahun 2021 itu baru, akhir 2020 itu baru SKB, dan 2021 baru diangkat ya jadi CPNS. Oke, sedikit sharing lagi ya, saya ini juga ikut tes CPNS nggak sekali coba langsung berhasil ya. Saya dulu ikut beberapa kali gitu ya. Yang pertama di tahun berapa ya ini 2012, 2013 kalau nggak salah. 2013 saya mendaftar dulu pakai ijazah S1 ya. Pakai ijazah S1 di Kemendikbud ya. Itu alhamdulillah lolos lolos SKD-nya ya. Lolos SKD-nya tapi tidak lolos SKB. Lalu di 2000, nah ini waktu sudah 2017 ya, ini sudah pakai ijazah S2. Waktu itu saya ambil di UIN Jakarta ya, nah, UIN Jakarta. Tetapi yang diambil itu lulusan cum laude ya. Padahal saya dulu S2-nya nggak cum laude, S1-nya cum laude tapi S2-nya tidak ya. Tapi ternyata ini juga nggak lolos berkas. 2018 mencoba lagi ya, itu sama di UIN saya pindah ke UIN Jogja ya, pengen masuk ke UIN Jogja. Alhamdulillah ini juga tidak lolos berkas. Nah, ini jadi teman-teman yang sudah lolos berkas itu disyukuri ya, banyak yang banyak teman-teman semuanya yang nggak lolos berkas, salah satunya saya dulu gitu ya. Ya udah, kalau udah lolos berkas kita nggak bisa melanjutkan perjuangan ya. Nah, jadi persiapkan sebaik mungkin gitu ya. Dipersiapkan sebaik mungkin supaya nanti bisa lolos di SKD-nya ya. Baru saya di 2019 ya, 2019 diterima ya tadi di UIN Jakarta. Jadi saya mencoba 4 kali ya, 4 kali, baru yang keempat itu bisa berhasil ya. Di sini ada yang sudah mencoba berapa kali tes CPNS-nya? Ada yang lebih dari saya? Atau ada yang baru pertama kali? Ya, baru pertama. Nah, apalagi yang baru pertama ya. Oh, banyak yang fresh graduate. Oke, luar biasa nih yang baru pertama ya. Jadi, oke, juga udah yang 4 kali. Oke, jadi yang baru pertama memang apa ya? Ya harus dipersiapkan dari sekarang ya. Saya menyarankan, apalagi udah pertama kali dan bisa lolos ini ya, lumayan bagus gitu ya. Udah lolos berkas gitu ya. Oke, itu ya sharing pengalaman saya dulu tes CPNS. Ini sebenarnya sudah materi ini sudah pernah saya sampaikan ya di pertemuan pertama ya, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi, baru nanti kita masuk ke materi kita belajar hari ini ya. Nah, untuk tipsnya ya, apalagi tadi yang baru pertama kali daftar gitu ya. Pertama, tentu kakak-kakak harus menyiapkan materi belajar ya. Banyak udah dijual di mana-mana ya, di Gramedia ya, di Shopee pun banyak jual buku-buku tes CPNS. Nah, tapi jangan hanya dibeli ya, tetapi harus juga dipelajari. Nah, cara mempelajarinya gimana? Nah, salah satunya kalau saya itu saya rangkum dan saya catat poin-poin pentingnya ya. Ada pepatah yang bilang ikatlah ilmu dengan menuliskannya ya. Nah, itu benar. Kalau menurut saya itu dari saya sendiri benar ya. Ya karena kalau cuma kita baca doang gitu ya, kita baca doang, nggak pernah dicatat ya, ya menguap gitu saja ya. Itu yang pertama. Selanjutnya, teman-teman juga harus mencari teman diskusi ya. Nah, terutama yang bukan di bidangnya ya. Seperti saya nih, saya dulu kan matematik ya. Kalau matematik mungkin TIO itu lancar ya. Tapi kalau saya suruh mengerjakan TWK, pusing juga gitu ya untuk mengerjakan TWK. Nah, maka saya perlu diskusi sama teman-teman saya yang dari Soshum gitu ya, untuk materi TWK gimana caranya supaya lebih mudah dipahami.
Ketiga, tentu harus belajar rutin mulai jauh-jauh hari ya. Silahkan disempatkan ya teman-teman, apalagi ini sudah lolos berkas. Sayang sekali kalau tidak diperjuangkan ya, tidak diperjuangkan tesnya ya. Silahkan dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya, yang penting itu rutin ya. Ya, sehari itu 1 jam, 1,5 jam. Saya kira sudah cukup ya untuk mempersiapkan ya. Lalu terakhir tentu drilling ya. Nah, ini penting juga teman-teman. Nah, ini saya sarankan beli paket tryout ya. Saya dulu beli paket tryout yang 40 kalau nggak salah. Nah, jadi saya dulu sering banget eh, mengerjakan soal tryout ya. Banyak tuh dijual di luaran ya, paket-paket tryout gitu. Nah, dicoba aja gitu ya. Supaya nanti teman-teman tahu sudah sampai sejauh mana kemampuannya. Nilai UTBK, nilai CPNS saya, SKD saya itu sudah sejauh mana gitu ya. Mungkin tadi ya sekali lagi targetkan paling enggak itu 400 ya. Itu minim banget ya. Ya syukur-syukur bisa 410, 420 gitu ya. Nah, segitu paling tidak ya harus dicapai. Maka dengan tryout itu kita bisa mengukur diri ya teman-teman. Saya sudah sejauh mana nih? Ya. Saya sudah sampai sejauh mana em, nilai saya ya yang harus saya tingkatkan di bagian mana. Nah, itu ya. Maka penting banget untuk drilling tryout ya. Kalau saya dulu saya targetkan sehari itu minimal 1 gitu ya. Sehari minimal 1 dan gini juga ya teman-teman, tryout itu yang benar-benar seperti CAT sebenarnya ya. Jadi jangan tryout yang cuma pakai Google Form ya atau pakai buku gitu ya. Nah, tryout itu yang ada timernya. Karena nanti teman-teman itu harus mengerjakan 110 soal, bayangkan, 110 soal dalam waktu 100 menit. Artinya satu soal itu kurang dari 1 menit ya. Padahal banyak yang hitung-hitungan, ada bacaan yang panjang gitu ya. Soalnya panjang-panjang. Nah, maka perlu membiasakan diri bagaimana mengerjakan 110 soal tadi selama 100 menit ya. Oke. Ya, selanjutnya tentu kita harus mendekatkan diri ya ke Sang Pencipta, berdoa. Kalau yang Muslim mungkin di sholat tahajudnya, sholat duha, sodakohnya gitu ya, supaya diberi kelancaran ya, supaya ya rezeki kita jadi PNS ya. Oke, nah ini sedikit catatan ya, saya dulu bikin buku catatan nih, khusus untuk mencatat materi gitu ya. Ya silahkan teman-teman pakai buku ya, pakai buku supaya nggak hilang ya. Dicatat materi-materi apa yang penting gitu ya. Dan nanti mungkin saya sering tuh saat tryout, oh pas tryout saya ketemu soal ini dan saya nggak bisa gitu ya. Nah saya cari tahu, oh materinya tentang ini gitu ya, terus saya tulis. Tuh. Oke, ini sedikit sharing dulu saya targetkan ya dulu memang sehari 1 kali tryout ya. Awalnya masih sangat rendah, 366 ya. 366 ya, tapi alhamdulillah berjalannya waktu ya bisa sampai 400 ya, 420 ya. Semakin lama semakin besar ya kemarin. Oke, itu ya mungkin sharing dari saya terkait pengalaman saya tryout, saya mempersiapkan diri ya untuk tes CPNS dulu. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan itu terkait kisi-kisi ya, apa saja yang nanti keluar di SKD dan materi-materi apa saja yang urgent yang harus teman-teman itu pahami ya. Oke, jadi di sini saya ada SK ya, ini jadi kisi-kisi resmi ya, SK dari BKN terkait materi apa saja yang keluar di SKD CPNS ya. Jadi yang pertama yang keluar itu adalah TWK ya. TWK itu ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Ya isinya PKN teman-teman. Isinya PKN, terus isinya Pancasila, UUD 45 gitu ya. Sama nanti di akhir-akhir itu ada bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia itu yang keluar apa, Kak? Bahasa Indonesia itu yang keluar biasanya menentukan gagasan utama gitu ya. Terus menentukan mana yang sesuai atau tidak sesuai. Lalu bisa juga PUB ya, ejaan yang disempurnakan. Ini baku tidak baku itu yang sering keluar di bahasa Indonesia. Lalu di TIU ya, di TIU itu ada tes analogi, silogisme dan analitis. Itu untuk kemampuan verbalnya. Analogi, silogisme, analitis ini yang biasanya yang satu kata itu ya. Suruh nyari sinonim, antonim, ya atau analogi, ya. Soal-soal seperti itu. Lalu kemampuan numerik itu ada berhitung. Nah, sekali lagi nih teman-teman mungkin yang dari Soshum ya atau IPS kurang suka berhitung, di TIU itu harus ada berhitungnya. Berhitungnya bisa cuma sederhana ya, langsung ada angka suruh menghitung, bisa jadi dia berupa soal cerita. Ya, banyak juga yang soal cerita gitu ya. Kita sudah suruh menyelesaikan, nah itu diberhitungnya. Dan ini ada deret ya. Nah, deret juga ada. Deretnya itu selain deret angka juga ada deret huruf. Nah, ini yang perlu jadi catatan nih. Kalau angka biasanya ya lumayan lah gitu ya bisa. Kalau huruf itu lebih tricky ya, lebih susah. Maka teman-teman harus mempersiapkan juga. Lalu yang masih tiu itu ada figural. Nah, figural itu gambar ya. Gambar ada analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, analogi kalau ini sama dengan ini, yang ini apa gitu ya. Ketidaksamaan mana yang paling berbeda. Serial berarti setelah ini, setelah itu apa. Nah, itu ya. Gambar ini juga perlu triks gitu ya. Perlu berimajinasi, maka teman-teman harus sering-sering mengerjakan soal-soal tentang yang gambar. Oke, kalau TKP, nah TKP ini ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, ya, dan profesionalisme. Oke, nah dari kisi-kisi itu ya, atau dari kisi-kisi itu dan dari pengalaman saya juga ya, pengalaman saya tes CPNS, lalu saya tanya teman-teman yang akhir-akhir ini tes CPNS gitu ya, materi urgent yang harus teman-teman kuasai. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini ya. Jadi yang pertama ada TIU. TIU itu nanti teman-teman mengerjakan 35 soal ya. Passing grade-nya kalau yang umum itu adalah 80 ya. Nah, passing grade-nya harus minimal 80. 80 itu berarti 20 ya. Nah, sekarang, dia harus menjawab benar. Gitu ya. Jadi passing grade-nya 80, kita suruh mengerjakan 35 soal ya. Oh ya, ini nanti yang mungkin yang baru pertama kali tes ya. Jadi waktunya itu nggak satu-satu ya. TIU-nya dikasih waktu, TWK dikasih waktu, TKP dikasih waktu, enggak. Jadi semua langsung gelondongan 100 menit mengerjakan 110 soal. Nah, di gelondongan tadi 110 soal tadi, kita bebas mau mengerjakan nomor berapa dulu. Mau TIU dulu boleh, mau TWK dulu boleh, atau mau TKP dulu boleh. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusi ya. Apa sih yang lebih baik dikerjakan, yang mana dulu ya. Nah, itu juga nanti bisa kita diskusikan. Saya lanjut dulu terkait materi ya. Jadi materi itu yang penting, yang pertama hitung cepat ya. Ini harus teman-teman kuasai ya terkait hitung cepat ini karena tadi satu soal itu kurang dari 100, satu soal itu kurang dari 1 menit ya mengerjakannya. Dan biasanya, nah ini yang jadi kebiasaan ya teman-teman saya yang saya tanya itu yang nggak lulus, kenapa? Dia terlalu fokus di hitung-hitungan, merasa dia bisa ngitung gitu ya. Ada satu soal serius banget ngerjain itu nggak selesai-selesai, waktunya tinggal 5 menit, 10 menit masih banyak soal lain yang belum dikerjakan. Nah, itu tolong diperhatikan ya. Maka teman-teman harus mulai belajar hitung cepat. Gimana sih cara ngitung yang cepat gitu ya? Nah, ada beberapa trik gitu ya. Nanti bisa kita diskusikan juga ya. Bagaimana cara hitung cepatnya. Logika matematika ini juga sering banget keluar ya. Logika matematika. Penarikan kesimpulan. Ya.
Oh ya, teman-teman saya infokan juga ya, kalau TIU itu sebenarnya hampir sama dengan eh, apa TPA ya. Ini mungkin ada teman-teman yang sudah pernah tes potensi akademik ya, waktu mendaftar kerja atau mendaftar kuliah ya. Itu materinya sebenarnya di sekitar-sekitar itu aja, hampir-hampir sama TIU itu ya. Jadi logika matematika, penarikan kesimpulan ya, itu ada di materi TIU. Yang ketiga ada statistika barisan deret dan himpunan. Nah, ini biasanya nanti soal cerita ya, soal cerita. Lalu perbandingan dan aritmatika juga biasanya soal cerita. Nah, tadi barisan ya, itu bisa bilangan, bisa huruf. Penalaran analitis ini juga terkait, oh penalaran analitis ini teman-teman yang biasanya ada satu paragraf gitu ya. Ada satu paragraf. Terus setelah itu ada banyak pertanyaan gitu ya. Misalkan urutan duduk gitu ya. Duduk melingkar ya. Terus urutan mengunjungi apa. Nah, itu sering banget keluar ya. Sering banget keluar di TIU ya. Dan itu nyebelin ya. Nyebelin karena bacaannya panjang, ngitungnya lama gitu ya. Nah, dan kita harus bisa menentukan jawabannya apa. Ya, jadi itu catatan penalaran analitis harus dipelajari. Tadi gambar ya, pola gambar itu bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan tadi sinonim, antonim, dan analogi itu juga keluar. Ya, itu sekilas materi terkait TIU, materi pokok atau esensial ya, yang teman-teman harus pelajari, yang sering banget keluar di SKD. Lalu yang kedua, yaitu TWK. TWK itu 30 soal ya, 30 soal. Oh ya, kalau urutannya ya sebenarnya urutannya waktu keluar di CAT itu ya. Pertama TWK dulu gitu, baru TIU, baru TKP ya. Walaupun tadi sebenarnya mengerjakannya bisa tidak urut ya. Tapi yang pertama kali muncul itu TWK. TWK itu yang perlu dipelajari apa yang penting? Yang pertama adalah sejarah. Banyak banget soal tentang sejarah, teman-teman. Dan sejarah apa? Sejarah Indonesia ya, khususnya sejarah saat kemerdekaan. Nah, itu sering banget keluar ya soal-soal eh, apa? Soal-soal yang tentang kemerdekaan ya. Nah, kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, perjanjian-perjanjian Linggarjati, terus pas proklamasi seperti apa gitu ya. Itu banyak banget ya yang keluar sejarah. Yang kedua, UUD. UUD itu juga sering banget keluar dari sejarah konstitusi gitu ya. Ada UUD, UUDS dan seterusnya ya. Itu banyak banget keluar ya terkait sejarah. Terus UUD ya. Nah, ini aku kasih tips juga ya. Teman-teman itu harus sudah di luar kepala ya materi UUD ya. Pasal ini ngomongin apa, pasal ini ngomongin apa, pasal ini ngomongin apa. Ya, ya kelihatannya ini ya mustahil ya. Ya apalagi kalau saya kan nggak suka hafal-hafalan ya. Mungkin teman-teman yang dari Soshum ya, kalau menghafal itu cepat ya. Tapi mungkin teman-teman dari Saintek ya, Sains menghafal itu cukup melelahkan ya, melelahkan. Maka harus coba dipahami gimana UUD. Kenapa UUD itu penting? Karena banyak juga soal-soal itu yang mempertanyakan terkait apa? Terkait dengan sistem ketatanegaraan. Ya, tugasnya MA apa? Tugasnya MK apa? Terus nanti yang memberhentikan presiden siapa? Itu tuh ada semua sebenarnya di UUD ya. Jadi kalau teman-teman udah memegang UUD, ya sistem ketatanegaraan ya itu sudah bisa dipegang ya. Lalu yang 13 itu Pancasila. Nah, ini juga sering banget keluar. Kalau kalau korupsi itu melanggar Pancasila sila keberapa ya? Gitu ya. Terus misalkan apa mencontek ya, tawuran itu melanggar sila keberapa ya? Nah, itu sering banget ya Pancasila. Nah, nanti hari ini coba saya jelaskan yang terkait TWK ya. Pancasila, UUD, nanti coba kita lihat. Lalu yang ke-14 ya, itu bahasa Indonesia tadi tentang simpulan, tentang paragraf ya, sama PUB. Ya,
Itu teman-teman untuk materi TWK-nya. Selanjutnya TKP. Nah, TKP ini juga banyak orang yang bilang ini gampang ya. Tapi ternyata nilainya nggak maksimal. Kayaknya sih paling gampang itu TKP. Tetapi ternyata nilainya nggak maksimal. Artinya kita nggak bisa nilai full ya 555 semuanya ya. Nah, gimana supaya kita bisa mengerjakan 555 semua tadi? Nah, itu silahkan teman-teman nanti pelajari 16 poin Permenpan RB. Ya, nanti ada saya tampilkan ya di bawah. Kalau itu sudah dikuasai, TKP itu ya tadi ya mudah ya, paling mudah itu TKP. Oke, seperti itu. Selanjutnya, oh ya nih, eh, terkait passing grade ya tadi ya. Passing grade itu untuk yang umum ya, itu 65 ya. TWK-nya 65 ya. Atau berarti 13 nomor ya, harus benar. Terus TIU-nya 80 ya. TKP-nya ada 166. Ini minimal harus dicapai. Kalau nggak dicapai gimana? Ya sudah, nggak lolos gitu ya. Nggak bisa masuk ke perankingan yang 3 besar lagi. Nah, tadi sepertinya ada pertanyaan juga ya di kolom chat ya. Tadi ada yang bertanya, aku udah, kalau misal lolos SKD terus yang ingin diterima 2 orang, terus yang lolos cuma 2 orang, apakah menjamin SKB? Oke, nah ini sekalian menjawab ini ya. Gimana nih kalau yang daftar itu ternyata 2 orang gitu ya. Nah, 2 orang dan yang diterima juga 2 orang gitu ya. Formasinya 2 orang. Apakah menjamin pasti lolos? Jawabannya tidak ya. Tidak. Jadi kalau teman-teman harus lolos dulu passing grade ya. Jadi walaupun si 2 orangnya tadi, si 2 orang tadi gitu ya, ada yang nggak lolos passing grade, ya udah nggak formasi itu nggak akan terpenuhi gitu ya. Jadi ya bisa lebih bersantai sih ya, bisa lebih bersantai ya karena ya yang penting aku lolos passing grade nih, nggak harus nilainya tinggi banget, nggak harus, karena nggak harus persaingan 3 besar ya. Cukup saya lulus aja gitu passing grade, nah nanti saya bisa keterima nih gitu ya. Nah itu bisa ya. Jadi tetap passing grade ini teman-teman 65, 81, 66 itu harus dipenuhi dulu gitu ya. Nah maka terus kalau misalkan teman-teman ikut yang formasi yang lainnya ya, yang kategori yang lainnya itu sebenarnya ada eh, dispennya ya, seperti disabilitas itu TIU-nya cukup 60 gitu ya. Terus eh, yang Putra-Putri Kalimantan gitu ya, TIU-nya cukup 80 gitu ya. Itu bisa lebih rendah ya. Oke, selanjutnya, nah selanjutnya saya mau ngajar TWK ya, karena kemarin ya minggu lalu kan sudah diisi sama Kak Ajis ya, Kak Ajis itu PNS dari Kementerian Perdagangan, udah ngajar TIU ya, jadi terpaksa saya nggak ngajar TIU, saya ngajarnya TWK ya, walaupun sebenarnya keahlian saya TIU ya, karena saya matematik ya. Tapi coba nanti saya ingin sharing ya, gimana belajar TWK, terutama saya gitu, yang orang sains ya, belajar yang soshum. Nah, nanti coba saya akan sharing bersama ya. Oke, sebelum masuk ke sini mungkin lebih baik kita buka tanya jawab dulu ya. Dari yang sudah saya ceritakan tadi ya, sama di sini sudah saya lihat, kita lihat juga kisi-kisinya gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Bisa tulis di kolom chat ya, atau boleh juga teman-teman langsung open mic ya. Oke. Oke, saya bacakan yang di kolom chat ya. Tadi sudah dijawab. Oke, maksud keduanya lolos passing grade SKD, terus SKB-nya udah menjamin lolos nggak? Oke, oke. Jadi dua-duanya lolos SKD ya. Oke, kalau dua-duanya sudah lolos SKD, sebenarnya di SKB-nya itu aman ya. Karena SKB itu tidak ada passing grade ya. Nah, karena di SKB itu tidak ada passing grade. SKB itu sebenarnya nanti teman-teman lebih ke usernya ya.
Jadi SKB itu lebih ke wawancara gitu ya, wawancara sama kementeriannya atau kalau di di dinas pendidikannya gitu ya. Kalau saya bisa di universitasnya lebih ke wawancara. Orang ini dibutuhkan nggak sih? Orang ini tuh masuk ke kriteria kita nggak sih gitu ya? Kalau memang masuk ya nanti lolos-lolos aja. Tapi ya bisa jadi ya. Kalau ternyata ini yang daftar nggak sesuai kriteria kita nih, gitu ya. Bisa jadi ditolak, bisa itu masih memungkinkan ya. Tapi ya kemungkinannya sih kecil ya. Kalau sudah lolos apa administrasi, lolos SKD, nah SKB itu tadi saingannya nggak ada ya. Berarti kemungkinan besar sih bisa gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi pertanyaan. Kalau misalkan kita sudah menjawab soal, tapi kita jawab itu dengan pilihan jawaban ragu-ragu, itu apakah terhitung jawabannya? Jadi gini ya teman-teman, nanti soal yang ragu-ragu itu bisa dikasih tanda apa istilahnya ya? Tanda ya dikasih tanda ya. Tandanya itu bentuknya kayak bendera ya kalau saya dulu tandanya bendera. Jadi boleh itu beberapa soal yang teman-teman emang ragu itu dikasih tanda bendera gitu ya. Nah, dikasih tanda bendera dan nanti kalau ada waktu balik ke situ lagi. Nah, saran saya sih lebih baik diisi ya. Nah, ini juga apa? Saran ya. Jadi jangan sampai ada yang kosong, teman-teman. Ya, lebih baik kalau ragu-ragu kayak tadi diisi dan dikasih tanda bendera gitu. Supaya nanti kalau kita ada waktu kita bisa mengulangi gitu ya. Kalau tidak ada waktu udah keisi gitu ya. Jadi jangan sampai nggak ada isinya. Nah, ini saya ragu-ragu nih ditinggal. Nanti waktunya udah mau habis, ternyata nggak ada waktu buat ngisi kan sayang banget ya. Jadi lebih baik diisi aja ya. Diisi, dikasih tanda bendera, nanti kalau ini bisa kita kembali lagi gitu ya. Lalu izin bertanya Kak, cara cepat bisa menghafal semua materi TWK dan TIU bagaimana? Sejarah, UD, rumus, dan lain-lainnya butuh bantuan sekali terkait hal itu. Terima kasih. Oke, terkait ini ya, cara menghafal ya. Oh, ya, sebenarnya di materi ini sudah saya kerucutkan ya. Sudah saya kerucutkan materi-materi apa saja sih yang sering keluar gitu ya. Maka nanti teman-teman sebenarnya bisa dipelajari aja. Sebenarnya kalau di matematik ya di TIU itu nggak banyak yang harus dihafal sih. Tapi memang harus dilatih menghitung ya. Mungkin kalau teman-teman dari Soshum ya, di situ kendalanya di situ ya. Kalau hafalan rumus nggak pakai rumus gitu ya. Nggak banyak rumus sebenarnya di TIU itu. Tapi bagaimana kita berlogika, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita menghitung cepat, nah itu yang perlu diasah, bukan dihafalkan. Nah, tetapi memang kalau di sejarah UUD gitu ya, itu harus dihafal. Nah, karena saya nggak karena saya nggak suka menghafal ya, karena saya nggak suka menghafal. Nah, maka saya biasanya tadi saya catat yang penting-penting gitu ya. Apakah UUD itu harus hafal semua? Enggak sebenarnya. Ya, ada beberapa pasal yang itu memang sering-sering keluar. Nah, itu yang perlu dihafal gitu ya. Terus UUD tadi juga sebenarnya jangan dihafalkan kalimatnya ya. Ya kalau ngapalin kalimatnya pusing orang panjang banget. Tapi diambil intisari ya. Intisari dari pasal itu tuh apa sih? Ya nanti saya sharing itu. Ada nih cara ngapalin UUD ya. Lalu tips cara jawab cepat untuk soal yang wawancara agak panjang karena kan soal ngebaca soal otomatis butuh waktu lama. Oke. Ya, benar. Jadi soal TKP ya. Nah, soal TKP itu biasanya panjang. Kalau saya ya, pertama TKP itu memang harus baca soalnya dulu ya. Tapi jangan semuanya dibaca gitu. Ambil aja biasanya di kalimat terakhir kan. Kalimat terakhir itu kan pertanyaannya apa sih? Oh, ini pertanyaannya apa sih? Ya, baru sekilas kita tahu pertanyaannya baru kita ke apa jawabannya. Nah, tadi ya milihnya mana yang poinnya supaya maksimal. Nah, nanti saya tunjukkan di bawah ada tipsnya gimana supaya mengambil poin yang maksimal tadi ya.
Oke. Em, Pasal-pasal UUD keluar Pak karena dengar ini nggak ada pasal ini cuma dengar aja. Oh, UUD ya. Nah, ini ya UUD itu bisa jadi memang nggak keluar tuh. Misalkan nih pasal 27 isinya apa? Bisa jadi nggak gitu ya. Tapi ditanya ya tadi tugas dari Mahkamah Konstitusi itu apa, gitu ya. Terus misalkan eh, sistem tentang pendidikan gitu. Indonesia gimana gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya ada di undang-undang gitu ya. Ya itu tuh ada semuanya di undang-undang. Maka undang-undang itu apa? Pertama jangan dihafal ya, tapi pertama dipahami isi undang-undang itu apa gitu ya. Nah, setelah sudah paham mungkin nanti boleh tuh next selanjutnya kita hafal pasal ini tentang apa, pasal ini tentang apa. Tapi teman-teman harus membaca keseluruhan juga ya terkait UUD itu. Oke, Tiu mudah hitungan. Nah, nanti cuma poin soal bentuknya. Tiu bisa mudah hitungannya. Oke, Tiu. Ya, nanti saya tunjukkan ya. Boleh. Terus, Kak, biasanya dari semua poin itu berapa soal dan bentuk soalnya apa? Oke, bentuk soalnya semua pilihan ganda ya, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Soalnya itu pilihan ganda semuanya ya. Nggak ada isian singkat atau apa. Ya, soal TKP itu memang sekarang 45 ya. Kalau nggak salah sejak tahun 2021 ya. Sejak tahun 2021 itu soalnya awalnya dia 100 naik jadi 110 ya. Dan awalnya yang naik itu TKP ya. Awalnya 35 dia jadi 45. Nah, tapi yang menjadi apa? Catatan juga kalau dulu waktunya 100 menit sekarang tetap 100 menit gitu ya. Nggak berubah jadi 110. Jadi soalnya bertambah tetapi waktunya tetap gitu ya, teman-teman. Oke, nah kita lanjutkan saja ya. Nanti boleh kalau sambil ini kita buka sesi tanya jawab lagi. Nah, saya sekarang ingin mengajar TWK ya, walaupun ini bukan bidang saya bidangnya sebenarnya TIU ya atau matematik. Tapi nggak apa-apa, saya coba sharing pengalaman saya yang bukan orang sesum ya. Atau di sini ada siapa saja yang backgroundnya mungkin Science gitu atau siapa yang backgroundnya sosum coba tulis aja di kolom chat supaya saya tahu ini sebagian besar nggak bisanya di bagian mana ya. Kalau anak sosum kan biasanya nggak bisanya di TIU ya. Kalau anak Science biasanya yang nggak bisa di TWK ya. Boleh silahkan sambil ditulis di kolom chat. Nah itu TIU ya. Nah berarti kalau TIU biasanya anak soshum ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Eh, Tadi TWK, tapi susahnya susah ya. TIU dan TWK. Oke, oke. Oke. Nah, jadi yang sering keluar itu soal tentang Pancasila. Nah, soal Pancasila ya, soal Pancasila itu biasanya ada kasus apa gitu ya. Terus ini merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa ya. Yang pertama ya, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Boleh teman-teman tuliskan di kolom chat ya. Oh, ada yang jawab 3 ya. Nah, biasanya kita terus ngapalin ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kedua apa? Tiga apa? Ini yang pas apa sih gitu ya. Kadang-kadang kan ini tuh bisa masuk 3, bisa masuk ke 4 gitu ya teman-teman biasanya ya. Kita biasanya ragu-ragu ya. Ada beberapa ini bisa masuk kemana gitu ya. Nah, sebenarnya kata kuncinya ya untuk mengerjakan soal yang TWK Pancasila ini teman-teman harus memahami ya paling enggak baca ya. Baca dan mencatat tentang butir-butir Pancasila. Kalau cuma kalimat di Pancasilanya doang, ya ketuhanan yang Maha Esa, cuma baca itu doang gitu ya tetapi nggak baca butir-butirnya, itu biasanya bingung. Ya, nah, ya, terus yang kedua ya, nanti coba
kita bahas. Yang kedua, itu menghilangkan politik dinasti. Merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila keberapa. Nah, ini memakai perhiasan yang berlebih, ya, itu melanggar sila keberapa. Memilih-milih teman, ya, sila keberapa. Terus bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Itu Pancasila sila keberapa? Nah, membantu korban bencana alam, melakukan pembajakan baik karya tulis maupun karya seni, membangun pabrik, ya, membuang limbah, mendaftar jadi relawan PBB, gitu ya, memakai baju batik. Nah, itu sila keberapa? Nah, oke. Sekarang coba saya bahas ya satu persatu. Yang pertama ya, tadi memelihara ketertiban dunia ya. Itu ternyata adalah sila ketiga. Nah, karena di sila ketiga itu ada butir kelima, dia bilangnya memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu masuk sila ketiga. Ya, mungkin ya nanti teman-teman mungkin ada yang belum ini ya, belum tahu butir-butir Pancasila, bisa googling, bisa googling ya terkait butir-butir Pancasila. Nah, ini saya ada rangkumannya. Nanti ada butir-butir Pancasila itu. Sila ke-1 butir-butirnya ada 7 gitu ya. Nah, ya jangan dihafal sih, kalau saya dipahami ya. Jangan jangan melulu menghafal tapi dipahami. Ya. Terus ini saya ada rangkumannya juga ya, contoh yang sila ke-1 itu apa aja gitu ya. Meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, menghormati agama lain, dan seterusnya, itu sila ke-1. Oke, sila kedua itu juga ada butir-butirnya ya, ada 10 ya. Ada 10 butir-butirnya ya. Terus contoh pengamalannya juga ada ya, ini sudah saya berikan contoh. Yang ketiga, Persatuan Indonesia ada 7 butir ya, yang teman-teman tadi rela berkorban. Nah, itu ternyata masuk ke sila ketiga gitu ya. Memelihara ketertiban dunia ya. Nah, tadi iya. Ya, terus sila ketiga contoh-contohnya juga sudah ada. Sila keempat ya, butir-butirnya ada 10. Nah, ini ada beberapa contohnya. Sila kelima. Nah, gitu ya. Jadi jangan hanya baca ininya doang. Pancasilanya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau cuma baca itu, bingung teman-teman mengerjakan TWK itu. Ini sila keberapa, sila keberapa. Tapi bacalah ini, ya, bacalah butir-butirnya, ya. Ini saya ngomong, saya bukan orang ahli, ahli ini ya, TWK gitu ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya dulu, karena saya merasa nggak tahu gitu ya, merasa nggak ahli di ini. Saya dulu cara belajarnya begitu ya. Oke, nah sebentar, ada yang komentar nggak? Silakan. Oke. Nah, sekarang karena ini waktunya sebenarnya terbatas ya. Nah, kita langsung bahas aja ya. Kalau suruh mengerjakan nanti kelamaan. Ya, jadi tadi memelihara ketertiban dunia itu sila kelima ya. Terus politik dinasti itu ternyata sila keempat. Karena di butir 1 dia bilangnya setiap warga negara setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama. Ya. Jadi dia masuk sila keempat ya, tadi politik dinasti. Ya, terus selanjutnya perhiasan berlebih itu ternyata sila kelima, teman-teman. Di sila kelima itu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Nah, coba kalau kita nggak bawa ini, apa sila kelima ada hubungannya dengan barang mewah apa gitu ya. Nah, tapi ternyata ada di situ butirnya dia bilang tidak memakai hidup mewah gitu ya, dan pemborosan itu di sila kelima. Nah, terus tadi pilih-pilih teman ya, pilih-pilih itu sila kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak. Nah, itu tidak memandang agama, keturunan dan lainnya, itu masuk sila kedua ya. Terus yang 5 tadi bagian dari seluruh umat manusia ya, itu ada di sila
2 butir ke-9 bahwa bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia ya. Lalu sila ke-6, soal ke-6 itu korban bencana tadi ya, itu ada di sila 7. Karena di sila ke-7 itu di butir ke-7, sila kedua butir ke-7 itu ada gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, itu sila ke-2 ya. Lalu tadi membajak ya. Nah, itu di sila ke-5 di butir 10 ada kata-kata menghargai hasil karya orang lain. Ya, itu di 10. Lalu membuang limbah tadi ya, itu sila ke-5 ya, merugikan kepentingan umum. Ya, sila ke-5. Lalu menjadi relawan PBB ya. Menjadi relawan PBB itu di sila ketiga ya, karena di butir ke-5 itu adalah memelihara ketertiban dunia ya. Oke, yang ke-10 itu memakai baju batik ya. Tadi sila ketiga butir ketiga mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, itu ya. Teman-teman, untuk materi Pancasila yang sering banget keluar di TWK, teman-teman silahkan membaca, memahami butir-butir Pancasila. Karena ini sering banget keluar. Tadi ya, membuang sampah sembarangan itu melanggar sila keberapa? Kalau kita nggak baca butir-butirnya tentu kita kebingungan ya. Oke, itu yang TWK. Ya. Terus yang TIU ya. Yang TIU kemarin udah dibahas ya sama Kak Ajis ya. Ini jadi ada beberapa cara cepat ya sebenarnya untuk menghitung seperti ini gitu ya. Kemarin sebenarnya sudah dibahas sama Kak Ajis. Kalau yang belum hadir nanti mungkin bisa di-share ya videonya, nanti kita share lagi, bisa dipahami ya bagaimana ngitung gini supaya cepat, menghitung apa soal tentang eh, soal cerita supaya cepat. Nah, itu kemarin sudah dibahas ya. Nah, ya, tadi yang penarikan kesimpulan tadi ya. Semua plot adalah berenang, sebagian berenang bukan penyelam. Nah, soal-soal seperti ini sering banget keluar. Nah, masih ada waktu mungkin saya sharing terkait TKP ya, teman-teman. Nah, TKP itu ya tadi yang kayaknya sih mudah gitu ya. Tapi kadang-kadang menyita waktu juga. Tadi ada yang bilang di TKP itu bisa jadi menyita waktu lama juga gitu ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan juga ya, TKP itu jangan lah TKP mah gampang gitu, nggak perlu dipelajari ya. Perlu dipelajari ya. Nah, di sini tadi yang sudah disampaikan TKP itu ada 16 tadi ya, 16 permainan RB gitu ya. Ada yang masuk ke proporsional, ada yang masuk ke organisasi. Ya. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman perlu pahami ya. Ini sudah saya kasih tipsnya nih. Dari tema-tema tadi ada 16 poin permainan RB tadi ya. Nah, itu silahkan teman-teman pahami itu masuk ke tema mana ya. Kalau sudah masuk ke tema mana, apa kita harus menjawabnya seperti apa? Karena biasanya kita juga bingung ya teman-teman, ini mana sih yang 5 gitu ya. Ini tuh kayaknya sih benar semua gitu ya. Biasanya sih ada 2 atau 3 ya. Kalau saya biasanya kalau ada 2 ada 2 atau 3 yang ini mana sih yang 5 gitu ya. Kalau teman-teman nggak pakai trik apa tips ini gitu ya, kadang-kadang bingung juga ya. Ya, dan salah pilih gitu ya. Jadi kata kuncinya teman-teman tadi, kalau tentang pelayanan publik, ciri-cirinya itu terdapat unsur pelayanan publik gitu ya. Tipsnya cari yang paling menguntungkan masyarakat. Ya, jadi kalau ada pelayanan publik gitu ya, bikin KTP gitu ya, ada unsur pelayanan, pilih yang paling menguntungkan kepada masyarakat. Yang kedua, sosial budaya itu pilih yang mengarah ke bersih tanpa korupsi ya. Jadi jelas kalau ini ya teman-teman, pilih yang anti korupsi. TIK, nah ini juga sering keluar nih soal tentang TIK itu. Apalagi sekarang udah zaman sekarang ya, itu TIK semakin berkembang. Jangan jadi orang yang kudet gitu ya. Jangan jadi kudet. Orang yang harus maju ke depan ya. Jadi pilih yang paling maju dan paling canggih ya untuk TIK.
Kalau profesionalisme itu pilih yang tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Ini juga sering keluar ya di TKP, ada gangguan apa gitu ya, pokoknya pilih yang tetap fokus gitu ya pada pekerjaan apapun itu gangguannya ya. Lalu eh, jejaring kerja ya, jejaring kerja itu terdapat unsur kinerja dan koneksi. Pilih mencegah sikap supel. Nah, ini juga penting ya. Supel ya. Jadi ada orang baru itu nggak anti ya. Nah, itu supel. Integrasi diri, tentu tadi ya, jujur tanpa korupsi. Lalu, nah ini semangat berprestasi. Biasanya ada soal suruh ikut lomba gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Pilih yang antusias ya. Pilih yang antusias, suka tantangan dan terus belajar. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nanti pilih yang eh, apa? Antusias gitu ya, suka tantangan dan terus belajar. Kalau kreativitas pilih yang out of the box gitu ya. Nah, lalu soal terkait pelayanan, orientasi pada pelayanan. Jadi pilih untuk kepentingan orang lain di luar kepentingan tim atau kelompok ya. Terus kalau situasi dalam kelompok gitu ya, pilih yang ada di dalam kelompok, misalnya rekan kerja. Nah, ini juga sering ya. Mungkin kalau yang introvert ya, milihnya yang kerja sendiri, kerja sendiri. Nggak boleh. Pilih TKP yang kerja sendiri nggak boleh. Harus pilih yang bekerja secara tim ya, berkelompok. Kemampuan beradaptasi ya, tadi sumpel adaptif gitu ya. Ada pimpinan baru gitu ya, ada aturan baru gitu ya. Pilih yang simpel dan adaptif. Mengendalikan diri, ya tentu pilih yang sabar dan menerima kenyataan ya. Oke, bekerja mandiri dan tuntas ya. Pilih yang mengerjakan tugas secara oleh diri sendiri dan selesai. Nah, ini juga jadi catatan ya. Yang mana yang dia harus sampai selesai pekerjaannya. Kemampuan bekerja berkelanjutan ya, itu pilih keinginan belajar tinggi dan terus menerus. Ya, kalau suruh sekolah gitu ya, itu pilih melanjutkan pendidikan gitu ya misalkan. Kemampuan bekerja dalam kelompok, pilih yang bekerja sama dengan kelompok. Terus nanti kemampuan menggerakkan, mengkoordinasi, pilih yang eh, dia pilih perintah kepada orang lain secara jelas gitu ya. Ya, ya nanti ini saya jelaskannya terlalu cepat ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi detailnya gitu ya. Kalau temanya ini, cirinya apa, tips dan solusinya apa. Dan nanti sebenarnya kalau sudah ketemu soal ya teman-teman, oh enggak nih, oh ini tadi yang saya pelajari loh. Nah gitu ya. Jadi apa? Ini harus saya merujuk kemana gitu ya. Bisa jadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, coba nih kita jawab ya. Ayo, nomor 20 apa kira-kira jawabannya? Hampir semua pegawai di kantor institusi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidak diperbolehkan. Maka Anda, nah, ya, coba apa jawabannya teman-teman? Nih sambil berlatih. Nomor 20. Ya, yang 5. Ada yang C juga, ada yang E. Ya, jadi harus sok suci ya, teman-teman. Harus merasa dirinya baik ya. Jadi, ya, berarti jawabannya yang benar ya. Yang E ya, teman-teman. Tidak ingin melakukan sama sekali. Nggak boleh kompromi ya. Kalau korupsi itu terkadang berusaha semampu saya juga nggak boleh. Nggak boleh kompromi sama sekali ya. Kalau ini, seperti ini, korupsi. Oke, nomor 21. Silakan. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka, ya coba sambil dipikirkan. Apa itu? Oh, ada yang jawab C. Ada yang lain? Mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. Ayo, apa? Oh, ada yang E. Ada yang A.
menegosiasikan deadline. Ada misalkan tepat waktu tanggal 27. Oke, banyak ya ini yang menjawab bervariasi. Oke, jawabannya adalah yang C ya. Ya, jadi tuntas ya. Nah, jadi harus dikerjakan sampai tuntas. Ya, kalau bisa sebelumnya jauh lebih baik ya. Anda mencoba menyelesaikannya tanggal 26 jika memungkinkan. Ya, yang kedua baru selesaikan tepat. Ya, jadi kan kita harus antisipasi juga ya teman-teman. Jangan-jangan nanti pas tanggal 26 nggak selesai gitu, ada kendala apa gitu ya. Maka harus diantisipasi, dikerjakan di sebelum-sebelumnya. Diusahakan diselesaikan tanggal 26. Oke, selanjutnya ini masih ada dua kalau nggak salah. Oke, pimpinan kantor menggelar rapat kerja, membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda, ya, jadi suruh usul gitu ya, suruh usul kegiatan. Ya, coba apa dipikirkan sambil minum. Oke, apa jawabannya ya? Nomor 22. Oh, banyak yang A ya. Oh, tapi ada juga yang C, ada A, ada C. Ya, tentu A ya teman-teman. Jadi harus mengusulkan. Tadi ya kalau kita menjawab belajar kisi-kisinya tadi ya, harus proaktif gitu ya, harus mengusulkan ya. Jadi berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nanti ide tersebut belum tentu diterima. Jadi harus mengusulkan ya. Ragu-ragu mungkin berminat akan mengajukan jika diminta tidak berminat ya. Yang minat kan nanti cuma ada yang A ya. Nggak jawabannya yang A. Oke, udah kelihatan. Nomor 23, saat jam istirahat ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda, nah gimana nih? Istirahat ada klien datang. Nah, gimana? Ayo, ada apa? Oh ada A, 23 A. Oke, oke, kebanyakan A. Oke, oke. Oke, A ya, segera menemui dan menanyakan kepentingan tadi ya. Kalau pelayanan publik itu harus dilayani, gitu ya. Jangan tidak mau menemuinya, menyuruh untuk menunggu, meminta teman, menyuruh untuk kembali lain lain kali. Nah, itu ya. Jadi harus suruh. Oke, gitu teman-teman. Nah, karena waktu kita terbatas ya. Jadi kita nanti yang kelas yang free class ini ya itu satu minggu satu kali ya, harusnya besok minggu ya, tapi maaf saya minggu ada kegiatan ya, jadi saya isinya malam ini. Jadi teman-teman nanti yang ingin belajar lebih intensif ya, salah satu pengajarnya ada saya, ada Kak Ajis ya, ada Kak Ratna. Nah, yang memang dulu pernah punya pengalaman ya, pengalaman tes CPNS, nanti teman-teman bisa ikut join ya di kelas kita. Ada kelas yang 77K ya, ada kelas yang 199K. Bedanya apa? Bedanya kalau yang 77K itu belajarnya selama 1 bulan dan ada 10 kali tryout ya, 10 kali tryout. Sama kalau yang ini ada sampai SKD dan 40 kali tryout ya. Nanti kita belajarnya sistemnya 3 kali by Zoom ya, seminggu itu 3 kali by Zoom. Lalu yang 3 kali nanti ada tryout dan diskusi di WAG. Nah, terus ada kabar gembira juga buat teman-teman. Nanti pekan depan ada tryout gratis ya. Nah, ini kabar gembira. Teman-teman nanti akan dapat tryout gratis ya. Nah, kalau tadi misalkan nggak ikut yang kelas tadi yang 40 kali tryout atau 10 kali tryout, itu nanti akan dapat tryout gratis. Ya, tryoutnya seperti
Ini tryout SKD 1 ya, oke benar. Tryoutnya sudah kita apa? Desain gitu ya. Kita desain seperti tes SKD CPNS sebenarnya ya. Jadi nanti ada timernya tentu ya. Ada timernya. Terus ya tadi yang saya katakan ya. Kalau teman-teman itu ragu bisa dipilih tanda ini ya. Tanda bendera ya. Nah, nanti di sini di navigasinya ada tuh ini bendera. Oh, ini berarti ada yang ragu-ragu, tapi tetap diisi gitu ya. Nah, nanti soalnya kalau mungkin ada yang belum pernah SKD ya. Kalau ada yang belum pernah SKD, sistemnya seperti ini ya. Jadi di sini ada soalnya per satu nomor ya. Keluarnya per satu nomor bisa next next halaman seperti ini atau bisa juga ada navigasinya ya. Nah, ada navigasinya juga. Teman-teman pilih nomor berapa gitu ya. Terus nanti bisa dikasih tanda ya. Kalau misalkan tadi belum ragu-ragu. Nah, yang udah keisi juga ada tandanya ya. Berarti ini udah diisi, yang ini belum diisi, ini tadi yang kita kasih tanda ya. Nah, nanti sistemnya di SKD sebenarnya itu seperti ini. Ya. Oke, ini simulasi aja ya. Nanti ada waktunya. Lalu misalkan teman-teman itu sudah selesai ya. Nah, nanti kalau di tryout kita teman-teman juga bisa melihat pembahasannya ya. Nah, bisa lihat juga pembahasannya. Nah, tadi misalkan nomor 1 ternyata saya jawabannya salah ya. Ada keterangannya apa gitu ya. Lalu ya semuanya ada ya. Yang oh ini saya tutup ya, sorry. Semuanya ada ya pembahasannya per nomor gitu ya. Per nomor itu ada pembahasannya gitu ya. Ini yang TKP ya. Nah, TKP itu nomor berapa aja yang poinnya tinggi, itu ada pembahasan. Nah, ini nanti kalau yang ini salah satu fasilitas yang kelas ya, ada tadi 10 sama 40 sama kalau teman-teman mau ikut yang gratis aja gitu ya. Insya Allah minggu depan nih mau di-share yang tryout gratis gitu ya. Oke, itu teman-teman ada yang mau ditanya dulu sebelum kita tutup? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada yang tanya nggak di kolom chat ya? Oh ya, banyak yang minta file ya. Nah, file itu sorry karena ini bukan milik pribadi saya ya. Karena ini bukan milik pribadi saya, milik lembaga, maka saya nggak bisa sharing ya untuk filenya. Tapi teman-teman nanti akan dapat rekaman sesi kita kali ini ya. Jadi mungkin bisa di screenshot gitu ya. Atau bisa dicatat gitu ya, disimak ulang video kita malam hari ini yang beberapa materi tadi ya, teman-teman bisa lihat ya. Tapi kalau file terus terang ini bukan file pribadi saya, jadi saya nggak berani untuk sharing ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Fakta file tips tolong bisa. Apakah soal hotspot kirim? Apakah soal hotspot bagi tips bisa hitung tiup, Bapak? Oke. Ya, rekamannya nanti akan di-share ya. Oh ya, soal-soal yang ada di tryout ini tentu sudah kita sesuaikan ya dengan sistem terbaru, yaitu tadi yang 35, 30 sama yang eh, apa tadi? Yang 45 ya TKP-nya. Nah, banyak ini ya tanya tips hitung cepat ya. Tips hitung cepat kemarin sebenarnya sudah dibahas ya dengan Kak Ajis ya. Sesinya mungkin nanti saya bisa share, saya minta share rekamannya ya. Oke, gitu teman-teman. Sekali lagi silahkan nanti yang ingin belajar lebih intensif ya bisa mendaftar. Ada kelas 77K sama kelas 199K ya, silahkan sesuai kebutuhannya. Kalau memang tidak membutuhkan ya, cukup yang kelas gratis aja, silahkan nanti kita insya Allah setiap minggu ada 1 kali ya. Kalau nggak, biasanya sih hari Minggu ya. Hari Minggu, sama nanti kita berikan juga kelas gratis, tryout gratis ya, untuk yang kelas UTB, kelas CPNS, insya Allah minggu depan kita share juga ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semangat ya. Saya kemarin ditanya sama pas ngajar kelas CPNS juga ya, kelas CPNS ya.
kasih kata-kata motivasi dong Kak Akib gitu ya, supaya kita termotivasi untuk belajar gitu ya. Apa ya kata motivasinya ya? Kan saya orang matematik ya, tidak suka, tidak pernah berkata-kata yang bagus gitu ya. Terus saya pikir-pikir, oh akhirnya ketemu nih kata motivasinya. Nah, kalau dari saya, menurut saya sih, jadi PNS itu enak teman-teman. Jadi PNS itu enak, karena enak silahkan diperjuangkan supaya teman-teman semuanya bisa jadi PNS ya. Amin, semoga yang hadir kali ini bisa diterima ya, bisa punya NIP menjadi ASN. Ditunggu ya teman-teman kabar baiknya nanti lain waktu semoga kita bisa silaturahmi lagi, bisa sharing-sharing lagi ya. Thank you semuanya. Saya tutup. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya semuanya. Selamat istirahat.